Gunung Mas. Sepanjang jalur ini juga sama, banyak pedagang kopi atau apa warung-warung yang jual minuman atau makanan yang bisa jadi satu alternatif lah, salah satu alternatif kalau mau beristirahat. Nah, saya biasanya kalau nggak di warpat isi teh yang ini nih. Nih warung kecil yang itu beli kopi dulu. Karena tadi udah ngantuk, jadi berhenti dulu daripada eh, celaka atau terjadi kecelakaan ketika berkendara dan memang sudah ngantuk. Udah mendingan istirahat 5 menit atau 10 menit sambil minum kopi, itu bisa sedikit membantu lah, membantu menjadi segar kembali. Ini cuacanya panas nih, udah terbit matahari sekarang jam 7 ya. Karena ini jam di motornya saya lebihkan. Oke teman-teman, sedikit berbagi pengalaman baru selama kurang lebih mau 1 bulan saya bikin konten vlog ala motovlog gitu ya, merekam di perjalanan menggunakan alat yang seadanya, tapi tetap harus ada perbaikan. Jadi intinya bagi teman-teman yang mau membuat konten, aduh, keseret di perjalanan, nggak usah takut, nggak usah takut apa, eh, saya nggak punya alatnya gitu, nggak punya kamera. Sekarang pakai modal HP aja dulu, walaupun eh, apa namanya, viewersnya masih sedikit, nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nanti baru kalau sudah ada hasil dari apa, AdSense sudah lain-lain, punya rezeki yang lebih, itu bisa dipakai untuk membeli alat-alat kelengkapan untuk vlog pakai motor. Kelemahan ataupun kelebihan yang pakai handphone menurut saya pribadi ya, lebih simpel pada saat editing. Karena kan videonya langsung langsung di handphone. Jadi kalau misalkan mau ngedit udah tinggal buka hasil rekamannya langsung diedit di handphone. Karena ngeditnya pun masih di handphone menggunakan aplikasi dari Android gitu yang gratis aja, yang simple-simple. Nah, terus kalau untuk modal pertama apa yang harus dipunya? Yang jelas helm, helm sama handphone. Kalau motor masih bisa pinjem lah, kalau misalkan nggak ada nih motornya gitu. Pinjam aja punya teman atau punya saudara, manfaatin sekali pinjam, bikin videonya yang banyak buat stok konten. Tapi kalau helm itu wajib punya, karena gimana tuh mau bikin konten motovlog tapi pakai helm. Dan ternyata memang benar lebih enak itu pakai helm full face. Kalau pakai helm half face, pertama, kalau mau pakai HP
itu naruhnya harus di pinggir. Takutnya kita kan nggak bisa kontrol di pinggir nih handphonenya. Nggak bisa, pertama nggak bisa ngelihat view ke depan, ikut hasil videonya. Kedua, khawatirnya ada niatan orang-orang jahat, kita lagi ngupload kecabut, kan susah. Kalau depan muka kan masih bisa terlihat nih, tapi kalau di pinggir kan nggak kelihatan. Terus kalaupun naruh di stang motor, ya hasilnya kayak kemarin waktu pas saya pertama-pertama bikin video itu, nggak ada suara, nggak ada audio suaranya, terus jadi statis, nggak bisa nengok kanan kiri, hanya bener-bener udah ngikutin stang aja gitu. Nah, terus kekurangannya lagi kalau disimpan di pinggir, guncangan pada saat kita melewati jalan yang berlubang itu kerasa banget. Saya juga ada sedikit khawatir HP-nya jatuh dan lain-lain. Nah, makanya kenapa saya coba cari helm yang bekas, kebetulan dapat. Ada yang jual juga temen, udah dibeli helm full face ini yang bekas, ini helm full face-nya. Helm full face-nya bekas tapi masih layak pakai dan masih bagus. Terus saya beli mounting ikat, itu harganya 39.000. Udah. Jadi modal pertamanya helm yang full face saya beli 150.000. Ini karena helmnya bekas, nih kemarin udah saya bersihin dan masih bagus, masih bisa enak dipakai. Yang kedua, mounting. Ini penting banget, mounting yang di depan helm. Enaknya kalau pakai HP itu kan berat. Jadi kalau misalkan di depan itu bisa kelihatan. Cuman memang harus diatur-atur lagi posisinya. Nah, terus dari segi perkabelan, dunia perkabelan dari handphone itu sendiri, kan kabel headsetnya panjang. Nah, kalau di pinggir itu pasti udah kebayang tuh jelimetnya. Ini aja saya pakai yang headsetnya diikat dulu pakai kabel tis, baru disisipin di pinggir helm, jadi nggak terlalu panjang. Kalau kemarin waktu pas pertama kali ngerekam, itu kabelnya ke bawah-bawah, jadi nggak nyaman dan khawatir juga, jadi nggak fokus berkendaranya, jadi mikirin kabel. Nah, kalau sekarang kan kabelnya lebih pendek. Innalillahi, innalillahi, ya Allah. Ada kecelakaan. Ini tabrakan. Ya Allah. Aduh. Hati-hati pada para pengendara, walaupun ini jalanannya sepi, jalan mati lancar, enak buat ngegas, ngebut, tetap harus hati-hati. Ini biasa titik kemacetan di arah pasar. Kalau ini tiap pagi nih, memang udah jadi rutin. Lanjut lagi, untuk tadi sempat bahas tipsnya atau pengalaman, berbagai pengalaman membuat konten di motor menggunakan handphone. Nah, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa upgrade lagi. Yang awalnya ini kan sudah ada upgrade nih, walaupun masih upgrade-nya modalnya di bawah 200.000. Yang pertama beli helm 150, ditambah beli mounting yang di dagu 39.000.
berarti 189. Masih di bawah 200.000. Nah, rencana kalau sudah ada lagi rezekinya mau beli, yang paling dekat ini targetnya beli kamera. Beli kamera agar handphonenya tidak saya gunakan untuk merekam karena sangat beresiko sebenarnya. Setelah lihat-lihat review-review apa namanya, para konten kreator lain, ya kalau sementara hanya untuk sambil nabung gitu ya, nggak waktunya yang nggak terlalu lama, itu masih oke lah menggunakan handphone. Tapi kalau misalkan dipakai terus-terusan ya sayang juga handphonenya. Pertama itu efeknya kalau saya lihat dari apa review-review yang sudah dilakukan sama para konten kreator yang lain itu ke kamera handphone itu sendiri. Jadi karena ini sering guncangan, nah ada kemungkinan si kameranya itu jadi nggak bagus, jadi guncang sendiri ketika dimasukin ke video itu. Walaupun kita nggak ada guncangan, itu ternyata agak sedikit menggoyang gitu. Mungkin ya karena tadi pertama mungkin jadi dari terlalu sering juga gitu ya, efek seringnya juga. Tapi walaupun sebenarnya saya juga nggak tahu apakah memang semua jenis handphone akan seperti itu ketika memang terlalu sering dipakai untuk merekam video atau seperti apa. Tapi aduh, alangkah baiknya memang diantisipasi